Beberapa bulan yang lalu, itu sekitar bulan April, saya harus ke Kendari. Karena waktu itu saudara saya meninggal di sana. Nah, setelah semua prosesi selesai, ada seorang teman saya uh, ngajak jalan-jalan. Katanya, saya menghibur kamu, kamu kan habis berduka. Ayo kita jalan-jalan. Nah, jalan-jalanlah kita. Kemudian beliau mengajak saya ke pantai. Kalau nggak salah ingat itu namanya Pantai Toronipa. Jadi saya tanya, dia kan tanya, kamu senang ke pantai? Saya bilang boleh. Jauh nggak? Katanya kurang lebih 40 menit dari kota. Saya bilang ya oke lah, ambil jalan-jalan kita cerita-cerita. Kemudian ternyata di sana itu banyak jalan yang sedang dibangun. Jadi lagi pembangunan jalan di mana-mana. Nah, teman saya ini sempat bingung, ini kita harus lewat mana ya? Ini jalan ke sini diperbaiki, yang di sini diperbaiki. Akhirnya setelah bertanya sama orang-orang sekitar, akhirnya kita dapat jalannya. Akhirnya ambil jalan alternatif, walaupun agak nggak mulus jalannya, tapi akhirnya kita sampai. Akhirnya sampai di tujuan dan pantainya sungguh indah, bagus sekali. Sana juga kita bisa makan ikan bakar yang fresh, yang baru ditangkap. Nah, ada satu kata juga, ada satu uh, kalimat yang sangat indah, banyak jalan menuju ke Roma. Demikian juga banyak jalan menuju ke pantai Toronipa tersebut. Ada jalan yang mulus tapi jauh. Tapi ada juga jalan yang pintas tapi menanjak berkelok-kelok. Tapi jalan manapun yang kita pilih, asal jalan itu membawa kita sampai ke tujuan dan tidak tersesat, nah itulah yang kita ambil. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan jalan menuju kerajaan surga? Jalan menuju kebahagiaan abadi. Ada banyak tawaran jalan keselamatan. Tetapi dalam bacaan Yohanes 14, Yesus berkata, Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Dia memberi jaminan bahwa dialah satu-satunya jalan. Ada banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya satu jalan keselamatan bagi kita, pengikut Kristus, yaitu datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Demikian juga ada beragam kehidupan, tetapi hanya ada satu sumber kehidupan, yaitu Allah Bapa sendiri. Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Satu di dalam kebenaran dan satu dalam tujuan, yaitu keselamatan umat manusia dan kehidupan kekal. Artinya, melalui Yesus Kristus, kita semakin dapat menemukan kebenaran dalam hidup kita berdasarkan ajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sudah memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pergi ke rumah Bapa. Nah, oleh karena ketidakmengertian itu,
Thomas menyatakan ketidakmengertiannya kepada Yesus. Tuhan, kami tidak engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan itu membuka kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah jalan kebenaran. Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan yang dapat membawa orang kepada Bapa. Yesus tidak menunjukkan jalan tertentu yang harus dilewati sebagaimana yang ditanyakan oleh Thomas. Dia tidak mengatakan, oh kamu harus lewat jalan sini, atau jalan di depan sana. Tetapi dia menyatakan bahwa dirinya adalah jalan menuju kepada Bapa. Yesus menyatakan bahwa jalan itu adalah dirinya sendiri. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Oleh karena itu, dia menyebutkan dirinya sang jalan. Yesus bukanlah salah satu dari sekian banyak jalan yang membawa umat manusia kepada Bapa. Tetapi dia adalah sang jalan, satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Maka, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan dalam kapasitasnya sebagai jalan itulah, maka ia juga adalah kebenaran dan hidup. Jalan yang sejati. Dia bisa dipercaya dan orang bisa mempercayakan dirinya kepadanya. Dan jalan itu adalah hidup. Karena membawa umat manusia kepada kehidupan yang kekal. Dan dialah yang membawa umat manusia pada pengenalan akan satu-satunya Allah dan akan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Pengenalan itulah yang di dalam Injil Yohanes yang dimengerti sebagai hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal berarti kita menerima di dalam kepercayaan atau mempercayai. Orang percaya hidup karena kepercayaan itu. Dan orang bisa sampai kepada kepercayaan karena Yesus. Karena Yesus, orang percaya itu hidup. Karena Yesus telah menerima hidup itu dari Bapa dan memberikan hidup itu kepada Dia yang berkenan memberikannya. Dan semua itu terjadi karena Yesus adalah Dia yang datang dari Bapa dan yang kembali kepada Bapa. Dan hanya yang berasal dari Bapa saja yang dapat membawa orang kepada Bapa. Dan sedemikian erat hubungan Yesus dengan Bapa, sehingga Yesus sebagai sang anak menghadirkan Bapa. Dengan dia mengatakan, barang siapa mengenal anak, ia mengenal Bapa. Para murid telah melihat anak, maka mereka juga telah melihat Bapa. Mereka telah mengenal anak, maka mereka pun harusnya telah mengenal Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 7. Namun, rupanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jawaban ini tidak mudah dimengerti oleh para murid. Filipus kemudian meminta supaya Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Dan hal ini menunjukkan
ketidakmampuan para murid untuk mengerti dengan baik kesatuan yang terbangun antara Allah Bapa dan Yesus yang diutusnya. Yesus berkata kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Walaupun Filipus pernah memberi kesaksian kepada Nathanael bahwa ia telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Dalam Yohanes 1 ayat 45. Dan ternyata pengenalan berdasarkan warta kitab suci tidak memadai untuk mengenal kesejatian identitas Yesus sebagai dia yang diutus oleh Bapa untuk menyatakan Bapa kepada dunia. Para murid yang belum mengerti bahwa Bapa hadir secara nyata di dalam diri Yesus, sehingga Yesus mengulang kembali apa yang pernah disampaikannya tentang kesatuannya dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus menekankan relasinya yang begitu erat dan istimewa dengan Bapa. Dan segala apa yang telah dikatakan dan dikerjakan oleh Yesus adalah sebagai bukti kebenaran atas pernyataan Yesus. Karena segala apa yang dikerjakannya tidak dikerjakannya oleh dirinya sendiri, melainkan oleh Bapa yang tinggal di dalam dirinya. Dan kuasa ilahi itu juga yang dianugerahkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Bahkan, kalau orang yang percaya, itu akan mampu melakukan hal-hal yang besar. Tentu yang dimaksud yang lebih besar di sini bukan berarti yang lebih besar yang dilakukan Yesus, bukan. Tetapi Allah mempercayakan hal-hal besar yang dapat mereka lakukan. Di dunia ini, Yesus bekerja dengan melakukan pekerjaan Bapa. Dan setelah Yesus pergi dari dunia ini, para murid juga akan bekerja dengan meneruskan pekerjaan Yesus sendiri. Sebagaimana Bapa bekerja dalam diri Yesus, Yesus juga bekerja di dalam diri murid-muridnya. Dan sebagaimana Bapa dimuliakan dalam pekerjaan anak, Bapa pun akan dipermuliakan di dalam pekerjaan para murid. Dan kita sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita juga memilih jalan kebenaran yang menghidupkan, yang akan mengantar kita kepada sukacita sejati di bumi dan hidup abadi di surga. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membangun iman dan kepercayaan kepada Yesus yang yaitu sang kebenaran sejati, agar kita dapat meneladan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Yesus, yaitu lebih banyak berdoa, bersaat teduh, dan selalu menaruh pengharapan pada kuasa dan rahmat Allah di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi mampu menebar kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua, melakukan pertobatan. Mohon ampun kepada Allah Bapa. Misalnya kita dengan berpantang puasa, melakukan silih atas segala salah dan dosa kita. Agar melalui pertobatan, kita bisa memperoleh keselamatan yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memilih jalan menuju kebahagiaan abadi melalui sang jalan, yaitu melalui Yesus sendiri, akan membawa kita kepada tujuan, yaitu kerajaan surga. Walau melalui jalan yang panjang, menanjak, berkelok-kelok, tetapi akan membawa kita kepada keselamatan.
akan mengantar kita pada sukacita sejati di bumi dan hidup yang abadi di surga. Namun sebaliknya, jalan pintas atau jalan yang tidak melalui Yesus cenderung akan membawa kita kepada kebahagiaan yang semu, tidak membawa kebenaran, dan tidak membawa kehidupan kekal. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1696 dikatakan, jalan Kristus mengantar menuju kehidupan, tetapi sebuah jalan yang berlawanan mengantar menuju kebinasaan. Perumpamaan Injil mengenai dua jalan mempunyai tempat tetap dalam katekesi gereja. Ia menunjukkan betapa pentingnya keputusan moral untuk keselamatan kita. Ada dua jalan, yaitu satu menuju kehidupan dan yang lain menuju kematian. Tetapi mereka berbeda jauh satu dari lainnya. Ada sebuah quote dari Santo Agustinus, Bapak Ibu, yang mengatakan, Yesus tidak membutuhkan kita untuk menyelamatkan kita, tetapi kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Quote dari Santo Agustinus ini sangat bagus, mengajarkan kita bahwa betapa kita membutuhkan Yesus untuk keselamatan kita. Karena selain Kristus, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memilih sang jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal dan akan memberikan kebahagiaan sejati di bumi dan kehidupan kekal di surga. Nah, sebelum menutup permenungan saya pada malam hari ini, saya ingin bercerita sedikit. Ketika awal tahun, itu kakak saya yang di Kendari itu mulai sakit. Kondisi fisiknya mulai drop, padahal bulan Desember itu dia masih sempat ke Makassar, masih menghadiri pertunangan anak saya. Nah, waktu bulan Januari itu masuk ke Februari itu dia mulai drop terus. Nah, saya sendiri sebenarnya meragukan akan imannya. Saya sendiri meragukan apakah dia benar-benar bisa berpaling dan ikut Yesus. Karena dia sebenarnya bukan Katolik. Tapi istri dan anaknya semua sudah Katolik. Dari beberapa tahun lalu saya selalu mengajak dia ikut ke gereja, ikut pada saat adorasi, ikut. Saya selalu katakan sama dia ikut pada saat adorasi secara online ya waktu itu. Tetapi waktu itu mungkin dia cuma bilang iya, tapi mungkin dia masih ragu atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Karena orangnya ini sangat keras. Dia punya prinsip tidak bisa dibantah. Nah, ketika dia mulai sakit, terus tidak lama saya selalu bilang sama dia, kamu dengar-dengar lagu rohani, dengar-dengar firman dari YouTube. Soalnya dia sudah tidak berdaya, dia di dalam kamar, dia tidak bisa lagi beraktivitas. Nah, jadi dia tiap hari itu cuma mendengar, saya kirimkan lagu rohani, akhirnya dia bersemangat. Justru dia yang kirimin saya lagu-lagu rohani yang dia rasa mengena di hatinya. Nah, 3 minggu sebelum kepergiannya, dia menyatakan sama saya, dia bilang begini, dia WA, saya mau ikut Yesus, dia bilang begitu. Tolong ajar saya berdoa yang benar, dan saya mau ikut Yesus. Dia bilang, saya mau masuk ke gereja, saya mau bersujud, dan saya mau minta ampun sama Tuhan. Itu yang dia WA ke saya. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Speechless benar-benar. Karena
eee, tidak pernah terlintas dalam, pikiran saya bahwa dia akan benar-benar, eee, mau merubah hidupnya, mau masuk, eee, apa nih, mau ikut Yesus. Nah, akhirnya saya bilang, "Oke." Waktu itu saya tidak kasih tahu dia bahwa saya mau ke Kendari, mau besuk dia, karena dia selalu bilang, eee, apa nih, "Kalau kamu punya waktu kok datang lihat saya." Dia bilang gitu. Nah, sebenarnya saya mau bawa dia ke Makassar berobat, tetapi karena, waktu itu dia positif Covid, akhirnya nggak jadi. Padahal saya sudah beli tiket, tapi akhirnya semuanya batal karena dia positif. Nah, akhirnya setelah dia sembuh, saya bujuk dia, saya bilang, "Saya jemput kamu ke Makassar." Tapi dia bilang, "Nggak usah, kamu datang saja lihat saya." Nah, waktu saya mau ke sana, saya mau ke Kendari, saya nggak kasih tahu bahwa saya akan ke Kendari. Jadi saya bilang, nah waktu dia WA saya sehari sebelum saya berangkat itu dia WA saya begitu. Jadi saya sampai tidak bisa berkata-kata, saya cuma bilang, "Iya, nanti kita cari pastor ya supaya kamu bisa dibaptis." Nah, besoknya itu saya berangkat ke sana, terus dia yang tadinya tidak tahu saya pergi, tapi akhirnya dia curiga kenapa kok anaknya sibuk. Kan saya bilang saya kirim sesuatu buat kamu, saya kirim apa yang kamu mau makan. Nah, dia menunggu kirimannya itu, padahal maksud saya itu saya yang bawa ke sana. Nah, akhirnya dia tahu, dia curiga, kenapa ini barang kok harusnya sampai siang ini, tapi ternyata sampai sore sudah menjelang malam itu belum sampai. Nah, dia bilang anaknya ini bohong, kenapa? Katanya dari siang itu anaknya bilang saya ke pengiriman ngambil barang. Kok enggak muncul-muncul. Nah, akhirnya saya tiba, kebetulan saya juga delay, jadi akhirnya dia tahu. Dia bilang, waktu anaknya sudah masuk ke kamar, terus saya masih sembunyi di luar, dia teriak, "Ah, masuk aja," katanya, "saya sudah tahu kamu datang," katanya gitu. Waktu itu dia senang sekali, terus saya bilang, "Ya sudah, kamu, mau dibaptis?" Dia bilang, "Iya." Nah, besoknya, 2 hari kemudian, saya cari pastor. Tanya kiri kanan pastor siapa, akhirnya ketemu pastor. Akhirnya saya ke sana, saya ceritakan kondisinya sama pastor. Pastor, ini saudara saya ini kondisinya begini, dia tidak bisa jalan, tapi dia mau sekali dibaptis, dia mau sekali ikut Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pastor bilang, oke, saya akan ke sana nanti jam, tadinya dia bilang besok pagi, tapi saya bilang sama dia, "Pastor, besok pagi saya mau pulang." Dia bilang, "Oke, siang ini saya pergi ke sana jam 2," katanya. Jadi waktu itu saya berpikir, Tuhan ini baik, sungguh baik. Itu semua dilancarkan pada hari itu. Kebetulan waktu hari itu juga pastor tidak punya acara apa-apa siangnya. Jadi jam 2 dia datang ke rumah. Nah, waktu itu kakak saya itu sangat senang sekali. Waktu saya tiba, itu dia tidak bisa bangun. Sentuh kakinya pun itu dia sudah merasa sakit. Saya bilang, "Kamu bisa angkat nggak kakimu?" Nggak bisa katanya, sakit. Tapi pada hari itu waktu bilang mau dibaptis, dia bangun Bapak Ibu. Dia pagi itu dia panggil istrinya, "Saya mau bangun." Jadi istrinya bilang, "Coba, kamu kuat?" "Iya kuat." Bangun, dia duduk. Tapi tidak bisa lama. Duduk paling cuma 1 menit, 2 menit, dia baring lagi. Tapi begitu pastor datang, terus ditanya, "Kamu bisa duduk enggak?" "Bisa, pastor." "Bisa." Jadi dikasih duduk, pastor bilang, "Ini agak lama loh." "Iya, enggak apa-apa." Dia bisa duduk kurang lebih 20 menit. Dari dia dibaptis, dia dikasih perminyakan, dia dikasih penguatan, dia bertahan duduk 20 menit. Dan dia betul-betul sangat senang sekali, dia suka cita sekali. Jadi saya bilang, saya kasih tahu sama pastor, "Pastor, tolong dia dikasih sakramen tobat juga." Karena dia selalu bilang, "Saya mau mengaku dosa, saya mau datang ke depan altar, saya mau sujud, saya mau mengaku dosa." Karena
Saya bilang sama pastor, "Pastor, ini saudara saya ini istilahnya dalam tanda kutip itu penjahat yang mau bertobat. Ini saudara saya benar-benar kakak saya ini memang sangat keras orangnya dan memang apa ya hidupnya dulu itu cukup nakal juga. Banyak hal yang dia kecewakan orang tua, menyakiti saudara, menyakiti siapa gitu. Dan di akhir hidupnya itu waktu saya di sana dia bilang saya mau telepon semua orang. Saya mau telepon, saya mau minta maaf ke semua orang. Jadi pada saat itu dia minta nomor telepon sama saya semuanya. Dia minta maaf kepada saudara-saudara, kepada sepupu, sampai mereka pada kaget. Kenapa kok tiba-tiba dia minta maaf? Tapi saya bilang enggak apa-apa, kamu dengar aja, kamu iya saja karena dia mau melepaskan semua yang membebani dia selama ini. Dan akhirnya saya pulang setelah dia dibaptis, saya pulang kira-kira 3 minggu kemudian itu dia meninggal. Dia meninggal itu tenang sekali, dia meninggalnya itu dalam tidur. Jadi istrinya itu kira dia tidur, ternyata dia sudah tidak ada. Tadinya ditawari mau makan, enggak, saya mau tidur katanya. Nah, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur di akhir hidupnya dia telah memilih jalan yang tepat. Dia telah memilih jalan yang menuju keselamatan. Dia telah memperoleh pengampunan, di akhir hidupnya itu dia telah diampuni dan dia telah ikut bersama Yesus. Dan ketika dia meninggal, saya lega, saya ikhlas. Walaupun mungkin ada sedikit ganjalan, tapi di satu sisi saya bersyukur karena dia meninggal sudah di dalam Tuhan, sudah di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita memilih jalan, yaitu Yesus sendiri yang akan membawa kita kepada keselamatan hidup kita? Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.